Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan sejenak kita saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan penuh dengan kesabaran. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim, yaitu adab bagi seorang alim dan seorang penuntut ilmu, seorang guru dan seorang murid, seorang ustadz dan seorang santri penuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berada pada bab yang kedua, yaitu adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, yaitu sampai pada poin yang ke-10. Poin yang ke-10. Tayyib, berkata al-muallif al-Imam Ibnu Jama'ah al-Kinani rahimahullahu taala. Al-ashir, yang ke-10. Maknanya poin yang ke-10 tentang adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Bagaimana seharusnya seorang yang berilmu itu memiliki adab terhadap dirinya sendiri. Beliau mengatakan dawamul hirsi 'alal izdiyadi bimulazamatil jiddi wal ijtihadi, yaitu dawamul hirs, senantiasa semangat, punya semangat untuk menambah, senantiasa semangat untuk ijtihad, menambah mulazamatil jiddi bil ijtihad wal ijtihad, mengerahkan apa yang bisa dia miliki untuk tetap al-jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh, sama maknanya. Jadi intinya senantiasa berupaya semangat untuk menambah kesungguhan ya dan keseriusan. Wal muwadhabatu, demikian pula, dan al-muwadhabah, membiasakan ala wadhaifil awradi minal ibadah, membiasakan yaitu membaca wirid-wirid aurad minal ibadah, berupa ibadah. Ya, maknanya seorang yang alim harus senantiasa menambah semangatnya, kesungguhannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighali wal isghali qira'atan, dan menyibukkan diri, sama, al istighal dan isghal sama, menyibukkan diri, qira'atan, baik dengan membaca diri sendiri, wa iqra'an, maupun membacakan untuk orang lain, wa mutala'atan, menelaah, wa fikran, berfikir, wa ta'liqan, memberikan catatan-catatan, wa hifdhan, menghafal, wa tasnifan, menyusun tulisan, menyusun merangkum dan yang semisalnya, wa bahsan, dan membahas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti dari adab yang ke-10 ini sampai pada poin ini, beliau al-Imam Ibnu Jama'ah mengisyaratkan suatu adab yang mulia bagi seorang yang berilmu, yaitu sibukkan diri Anda, wahai orang yang berilmu, baik yang belajar maupun yang memiliki ilmu,
untuk senantiasa bersungguh-sungguh mengerahkan tenaga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri dengan ilmu, baik dengan membaca atau membacakan, menelaah, berfikir, ya, memberikan catatan-catatan. Selepas kita belajar, melihat ulang catatan yang ada, kemudian kita berikan sedikit coretan-coretan, kemudian menghafal, menyusun, dan juga membahas. Intinya, manfaatkan waktu untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalam berilmu, menuntut ilmu, mencatat ilmu, dan yang semisalnya. Nah, berikutnya, wala yudayyi'u syai'an min awqati umurihi fi ghairi ma huwa bisadadihi min al-ilmi wal amal illa biqadri darurah. Dan jangan seorang yang berilmu itu menyia-nyiakan sedikit pun min awqati umurihi, dari waktu pada umurnya, fi ghairi ma huwa bisadadi, pada apa yang sebenarnya dia membutuhkan berupa ilmu, amal, kecuali sekedar darurat saja. Jadi ini idealnya seorang yang mendedikasikan dirinya untuk ilmu, maka sepatutnya dia pandai menjaga waktunya. Meskipun kita akui banyak dari waktu kita yang kita sia-siakan, maka dengan kita mengingat, dengan kita belajar, dengan kita membaca penjelasan para ulama, maka diharapkan paling tidak kita bisa meminimalisir apa yang telah kita buang dari waktu-waktu kita. Idealnya orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu, maka dia tidak sia-siakan waktunya sama sekali, baik itu untuk berilmu, beramal, kecuali hanya sekedar hal-hal yang darurat saja. Apa hal darurat yang disebutkan oleh al-muallif? Min aklin au syurbin au naumin au istirahatin. Yang disebut darurat di sini adalah berupa makan, minum, tidur, dan beristirahat. Ya, lima lalin au adai haqqi zaujatin au zairin. Ketika kita mungkin sedang jenuh, butuh istirahat, istirahat tidak apa-apa. Atau untuk menunaikan hak suami istri atau hak orang yang mengunjunginya. Au tahsili qutin, atau untuk mencari makanan pokok, maksudnya apa? Mencari nafkah. Au ghairihi mimma yuhtaju ilaihi, atau selainnya yang memang benar-benar dibutuhkan. Nah, ini yang dikatakan apa? Darurat. Waktu kita harusnya kita gunakan untuk ilmu, amal, ibadah. Selain itu, sepatutnya jangan kita gunakan, kecuali hal-hal yang darurat tadi. Apa darurat? Makan, minum, istirahat sejenak, tidur. Kemudian mungkin kita butuh sedikit rileks, atau kita menunaikan hak suami istri, atau juga kita mencari nafkah. Nah, ini baru hal yang apa? Darurat, kata beliau. Wa ghairihi, dan selainnya mungkin ada yang belum disebutkan, apa yang memang kita butuhkan. Intinya tidak disia-siakan hanya untuk hal yang kurang bermanfaat. Atau juga kata beliau, au li alamin au ghairihi mimma yata'azzaru ma'ahu al-ishghal, atau mungkin karena sakit yang dengannya atau selainnya yang dengannya seseorang tidak memungkinkan untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu. Yata'azzar, yaitu memiliki uzur, al-ishghal, ma'ahu al-ishghal. Kalau sakit tentu memiliki uzur untuk tidak sibuk di dalam belajar. Fa inna baqiyata umurihi, atau fa inna baqiyata umril mu'min la qimatalah. Karena sesungguhnya sisa umur seorang mukmin itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya kalau tidak digunakan untuk ini semua. Jadi sia-sia. Wa man istawa yaumah fahuwa maghbunun, karena barang siapa yang sama hari-harinya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, lailihi wa naharihi, yaitu waktu siang dan malamnya sama, tidak ada perbedaan, digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, fahuwa maghbun,
maka dia orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Dan ini memang sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu darinya. Apa? As-sihhatu wal faragh. Ketika sehat dan ketika memiliki waktu luang. Ya, ketika sehat. Kebanyakan kita nggak sadar. Pas sehat-sehatnya kita banyak melalaikan hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita jatuh pada hal-hal yang kurang manfaat. Begitu sakit kita menyesal. Banyak tugas-tugas, banyak hal-hal yang belum kita kerjakan. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Ketika sakit nyesel. Tapi ketika sehat nanti dulu. Ya, ini sering kali. Demikian pula apa? Al-faragh, waktu luang. Waktu luang. Ketika kita sedang santai, tidak ada waktu atau tidak ada kesibukan, maka kita sering apa? Menunda-nunda pekerjaan ini, tugas ini nantilah. Apalagi terkait dengan masalah ilmu misalnya. Belajar ini nantilah. Ngaji ini kapan-kapan lah. Sekarang mungkin istirahat dulu. Tapi begitu kita sibuk dengan aktivitas kita, apalagi kalau sudah berkeluarga, ayo ngaji, waduh sibuk. Nah ini, ayo ikut majelis taklim, sebentar nggak ada waktu ini. Padahal ketika dulu masih memiliki waktu luang, dia sia-siakan, dia tunda-tunda. Maka ini kata beliau, ya. Jadi kebanyakan manusia itu maghbun, tertipu dengannya. Taib. Kemudian wa kana ba'duhum, di sisi lain sebagian mereka para ulama la yatrukul istighal li'urudi maradin khafifin aw alamin latif. Yang sangat luar biasa, mereka tidak menghentikan, menyibukkan diri dari menuntut ilmu atau sibuk dengan ilmu. Jadi mereka tidak tinggalkan kesibukan mereka, terus melanjutkan kesibukan mereka meskipun mereka sedang sakit. Tapi sakitnya nggak ringan. Au alamin latif, sama. Mereka sedang terserang penyakit yang ringan. Ya. Jadi bahkan kebanyakan atau sebagian ulama kita kalau terkena penyakit yang ringan, maka terus belajar, terus menuntut ilmu, tidak istirahat, tidak menghentikan diri dari aktivitasnya. Bal kana yastashfi bil ilm, bahkan di antara mereka ada yang mengharapkan kesembuhan dengan ilmu. Maknanya semakin sakit maka semakin berharap dengan menuntut ilmu ini, semoga Allah sembuhkan saya. Ya, wa yastaghilu biqadril imkan, menyibukkan diri sebisa mungkin, kama qil, sebagaimana yang dikatakan, idza maridna tadawaina bi dzikrikum wa natruku dzikra ijlalan, atau ahyanan fanantakisu, apabila kami sakit maka kami berobat dengan mengingatmu, yaitu mengingat kalian para ulama, mengingat ilmu. Namun ketika kami tinggalkan ilmu ijlalan, atau sebagian ada yang mengatakan ahyanan, ya terkadang, maka fanantakisu, kami pun menjadi terbalik. Jadi kalau kita sakit, kita semakin menuntut ilmu, sebagian para ulama ini apa? Kita semakin mendapatkan energi, seakan-akan apa? Allah berikan kekuatan tambahan. Tapi kalau kita tinggalkan ilmu, maka justru nasibnya terbalik. Ini sebagian ulama ada yang memang Allah berikan anugerah semacam ini. Makanya di antaranya yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika menerangkan tentang hal ini, beliau membawakan yaitu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Radhatul Muhibbin tentang guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana sikap beliau, keadaan beliau ketika beliau sakit. Disebutkan kana Ibnu Taimiyah
imtalla bi'illatin. Suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang terserang penyakit, zahirnya penyakit yang ringan, gitu ya. Fa amarahu at-tabibu an yatruka bi mutala'atil kutub, atau fa amarahu at-tabibu bi tarki mutala'atil kutub. Maka dokter tabib itu menyuruh beliau untuk menghentikan aktivitasnya menelaah kitab-kitab. Istirahat dulu Syekh, ya. Jadi mungkin Anda lelah, hentikan dulu aktivitas menuntut ilmu. Jangan baca terlalu banyak kitab. Maka kata beliau apa? Ya, ana unaziruka bi ilmik. Beliau mengatakan ana unaziruka bi ilmik. Mari kita diskusi tentang ilmu yang ada pada dirimu. Coba kita diskusi. Menurut ilmu tentang kedokteran, bagaimana keadaan saya ini? Ini kata beliau. Yaitu apa? Innani idza qara'tu fil kutub wa tala'tu qawiyat tabi'ati. Sesungguhnya saya kalau membaca kitab-kitab dan menelaah kitab-kitab, maka tabi'ati, yaitu seakan-akan hasrat kekuatanku itu semakin kuat. Ya, hasratku semakin kuat. Wa idza qawiyat tabi'ati wasdadat hararati. Dan kalau semangatku ini semakin kuat, maka akan semakin bertambahlah hawa panas yang ada di dalam diriku. Ya. Nah, kalau isdadat hararati, hawa panas di dalam diriku ini semakin bertambah, indafa'atil illatu anni, maka penyakit itu akan perlahan-lahan hilang dariku. Jadi beliau tanya, ini menurut ilmu kedokteran bagaimana ceritanya? Anda menyuruh saya untuk meninggalkan membaca, tapi justru setelah saya membaca, saya menelaah, semakin ada semangat, energi tambahan. Dan kalau semangatku sudah tinggi, bertambahlah hawa panasku. Dan kalau hawa panas di dalam diriku sudah tinggi, ya, Allah alam ya, hawa panas, saya nggak tahu maknanya, tapi yang jelas hararah, hawa panas. Kalau ini ada di dalam diri beliau, justru penyakit itu akan perlahan-lahan hilang. Nah, ini berkebalikan dengan kita. Kalau kita sakit disuruh baca, tambah sakit, tambah capek, nggak sembuh-sembuh mungkin. Tapi beliau berbeda. Makanya beliau tanya, menurut ilmu Anda ini bagaimana penjelasannya? Ya, maka dokter itu mengatakan la na'rifuhu, ya, la na'rifuhu fi dzalik. Maka saya tidak tahu apa penjelasannya. Hadza syai'un la na'rifuhu fi sya'nik. Ya, sesuatu yang kau rasakan ini kami tidak tahu. Artinya tidak terdapat di dalam penjelasan ilmu yang pernah kami pelajari. Karena menurut kedokteran, orang sakit, capek, ya butuh apa? Istirahat. Ini sederhana. Ketika akal, otak berpacu memikirkan sesuatu, maka ini akan semakin membuat berat beban pikiran kita. Ya, kalau kita sakit, mikir, dia tambah sakit. Kebanyakan seperti itu. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah justru mengatakan berbeda. Semakin saya baca, semakin kuat hasrat saya dan bertambah hawa panas saya. Justru dengan hawa panas itu akan semakin hilang penyakit saya. Nah ini sebagian para ulama keadaannya jauh dengan kita. Ya, jadi justru mereka ketika sakit pun tidak menghentikan niat mereka, langkah mereka untuk belajar dan mengajar. Nah, kemudian Al-Mu'allif Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan, wa dzalika li anna darajatal ilmi darajatu warasatil anbiya. Yang demikian itu karena derajat ilmu adalah derajatnya pewaris para nabi. Orang bisa seperti itu karena memang mereka benar-benar menghargai warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba warisan harta. Kita lagi sakit, ternyata diberi info ada pembagian warisan, langsung sembuh kita.
Ya, ada bagi-bagi warisan apa? Ada yang dapat rumah, ada yang dapat motor, ada yang dapat mobil. Kita yang awalnya sakit langsung apa? Sembuh. Kenapa? Karena kita antusias ingin mendapatkan warisan tersebut. Nah, para ulama tidak ada warisan yang lebih nikmat dan berharga dibandingkan dengan warisannya para nabi, yaitu al-ilmu. Jadi mereka menyikapi ilmu, memposisikan ilmu itu bagian lebih berharga daripada harta benda. Nah, makanya nggak heran kalau Syekhul Islam justru dengan semakin menimba ilmu, semakin mendapatkan warisan dari para nabi, semakin sehat. Sama persis dengan kita, cuman bedanya kita warisan harta baru sehat. Kalau warisan ilmu ya capek, lelah, ngantuk. Kan seperti itu. Ini keadaan kita. Keadaan para ulama, mereka benar paham. Karena Nabi benar mengatakan warathul ilma, para ulama itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mendapatkan warisan yang banyak, bagian yang banyak. Jadi mereka ilmu itu melebihi harta benda. Ya. Dan ini selaras dengan yang dikatakan oleh para salaf kita dahulu. Di antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau tidak salah, beliau mengatakan hajatuna lil ilm asyad min hajatina lit ta'ami wasyarab. Butuhnya kita akan ilmu itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kebutuhan kita akan makan dan minum. Ya, kalau kita ada pengumuman makan-makan, ada hidangan, langsung kita semangat. Memang kita butuh, apalagi kalau makanannya enak, gitu ya. Makanan yang memang jarang kita makan, semangat kita. Ya karena ini apa, kebutuhan primer kan ngomongnya gitu. Ya lapar, ya butuh makan. Tapi kalau ilmu, nah ini, mari kita interaksi diri kita sendiri. Bedanya kita dengan para ulama kita. Nah, padahal Al-Imam Ibnu Jawzi mengatakan kecuali kalau kita sakit, bolehlah kita sedikit kendorkan belajar kita, menuntut ilmu kita. Meskipun sebagian ulama justru menjadikan menuntut ilmu sebagai wasilah agar Allah menyembuhkan mereka. Taib. Kemudian wala tunalul ma'ali illa bisyikil anfus. Ya, derajat ilmu adalah derajatnya para pewaris para nabi. Karena tidaklah didapatkan ketinggian al-ma'ali, derajat yang tinggi, illa bisyikil anfus, melainkan dengan susah payahnya jiwa kita. Wa fi sahih Muslimin, dan di dalam sahih Muslim, an Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir, ia berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan jasad yang malas-malasan. Jasad yang santai. Nah ini memang benar. Ya, bahkan para ulama kita mengatakan al-ilmu la yu'tihi ba'dah hatta tu'tika nafsaka kullah. Ilmu itu tidak akan memberikan sedikit bagiannya kepadamu sampai engkau kerahkan seluruh jiwamu untuknya. Ya. Jadi ilmu dibandingkan dengan hasrat kita sangat jauh sekali. Kita sudah bersusah payah, sudah banting tulang, menghabiskan tenaga, waktu dan segalanya. Kita cuma dapat ilmu cuma sedikit. Wa ma utital ilma illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu cuma sedikit. Sealim-alimnya orang, dia memiliki keterbatasan. Jadi orang sudah berusaha, sudah benar-benar mencurahkan waktu, hidup dan umurnya untuk ilmu, itu hanya mendapatkan ilmu yang sedikit. Maka apalagi yang bermalas-malasan, yang kurang semangat, kurang bergairah, dapat apa ilmunya?
Makanya sampai dikatakan al-ilmu la yu'tika ba'da hatta tu'tiya nafsaka kullah. Ilmu tidak akan memberikan sedikit bagian kepadamu sampai kau kerahkan seluruh jiwamu untuknya. Nah, wa fil hadis, demikian pula di dalam hadis, huffatil jannatu bil makarih. Hadis muttafaqun alaih. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci. Surga diliputi oleh hal-hal yang dibenci. Lanjutan hadis ini atau sebelumnya, wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka diliputi oleh syahwat. Apa yang diinginkan oleh jiwa kita kalau tanpa kontrol, maka inilah yang mengarahkan kita ke neraka. Itu maknanya. Kalau mau ke neraka gampang, ikuti seluruh hawa nafsu kita. Tapi kalau mau ke surga, ini huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang kita benci. Hal yang dibenci secara umum. Mau surga, ya kita di pagi hari enak-enaknya tidur, disuruh bangun sholat subuh. Di siang hari bulan Ramadan panas-panasnya kita disuruh menahan makan dan minum. Di malam hari di bulan Ramadan sedang capek-capeknya kita diperintahkan untuk qiyamul lail. Secara asal ini hal yang kita benci, hal yang membebani kita. Karena kita apa? Menundukkan hawa nafsu kita agar kita bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut. Karena iman kita berpuasa. Karena iman kita sholat malam di bulan Ramadan. Karena sabar kita menahan dahaga. Nah ini, karena ingin meraih keutamaan dan fadilah dari Allah, kita bangun di pagi hari untuk salat subuh. Banyak hal-hal yang kita benci, hal-hal yang berat, tetapi ini justru mengarahkan ke mana? Surga. Mengarahkan ke surga. Sebaliknya, kalau neraka diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Hawa nafsu kalau kita biarkan lost tanpa ada remnya, maka mengarah ke neraka. Sama ketika kita di dunia berkendara, kalau kita tanpa ada aturan, nggak ada lampu merah, nggak ada batas kecepatan, pokoknya pengen terus, selama adrenalin kita terpacu, kita bablas, akhirnya bablas beneran, kecelakaan. Tapi kalau kita sabar, ini ada rambu-rambunya, berhenti dulu ya, kita berhenti, atur kecepatan. Pada suatu daerah tertentu dilarang kecepatan melebihi ini, hati-hati ada tikungan. Semua kita apa? Patuhi, selamat jadinya. Ya kurang lebih seperti gambarannya. Cuman ini aturan Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, kita dilarang berzina, kita dilarang minum khamr, kita dilarang berjudi, dilarang berdusta. Ini rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita patuhi hal-hal yang sebenarnya kita benci, tapi karena kita ingin surga, termotivasi, maka Allah akan mudahkan itu semua. Tapi kalau kita umbar nafsu kita, aturan-aturan kita terjang, maka ini hasilnya mengarah kepada neraka dan kebinasaan. Nah, ini menunjukkan kepada kita belajar itu berat, menuntut ilmu itu berat, fokus itu berat, menghafal itu berat. Tetapi kalau kita niatkan ini adalah hal yang dapat mengantarkan kita ke surga, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kesukaan kita. Kemudian kata beliau pula, kamakilah sebagaimana dikatakan, turidina idrakal ma'ali rakhisatan wala budda dunna syahdi min ibarin nahli. Engkau menginginkan derajat yang tinggi
itu hal yang apa? Hal yang murah. Jadi engkau merasa ingin memiliki derajat yang tinggi itu hal yang murah. Padahal orang yang ingin mendapatkan asyahdi, madu murni min ibarin nahli, maka ia harus rela berhadapan dengan sengatan lebah. Ini ungkapan sederhana. Kalau mau mendapatkan hasil yang baik tapi murah, tidak berupaya, tidak ada resiko, ya tidak akan mendapatkan apa hasilnya. Sebagaimana orang ingin mendapatkan madu murni, maka dia harus terima resiko disengat lebah. Kalau kama kila, demikian pula sebagaimana dikatakan, wala tahsib al-majda tamran anta akiluh, dan jangan engkau mengira bahwasanya kemuliaan ibarat tamr, kurma yang engkau makan, la tablughil majda hatta tal'aqas sabara, engkau tidak akan meraih kemuliaan ya hingga engkau bisa menjilat saripati. Saripati yang dimaksud di sini dijelaskan oleh beliau, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu suatu semacam obat yang pahit. Jadi dia itu berkhasiat tetapi pahit. Maknanya kurang lebih, ya, orang kalau menginginkan kemuliaan, maka dia harus berupaya. Orang kalau menginginkan kesehatan, maka dia harus rela minum obat. Obat rasanya pahit, tetapi hasilnya dengan izin Allah akan manis. Ya, hasilnya dengan izin Allah akan manis. Sebaliknya minum-minuman yang memadaratkan, khamr misalnya, di awal manis, segar, ya, bahkan mungkin bisa membuat jiwa melayang-layang, tapi di akhirnya justru itu akan merusaknya. Justru itu akan berakibat pahit. Nah ini, jadi tinggal kita milih mana. Ya, bersusah-susah dahulu, baru kita mendapatkan bersenang-senang kemudian, sebagaimana kata pepatah. Taib. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah taala, wa qala asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i berkata, haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayati juhdihim fil istiktsari min ilmihi. Merupakan hak atau suatu kebenaran atas para penuntut ilmu, mereka akan meraih puncak kesungguhan mereka di dalam memperbanyak ilmu. Jadi semakin meluangkan waktu untuk ilmu. Wasabru ala kulli 'aridin duna talabih, dan senantiasa bersabar atas setiap hal yang menghalanginya dari talabi, dari mempelajari ilmu. Wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala, dan juga dia harus mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala fi idraki ilmihi, di dalam meraih ilmunya, nassan wastimbatan, baik secara nas maupun istimbat. Ya, istimbat itu kurang lebih maknanya mengeluarkan faidah hukum dari dalil, dari nas. Nah ini, warabatu ilallahi ta'ala fil auni alaihi, dan berharap kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa memberikan pertolongan atasnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti dari ucapan al-Imam Asy-Syafi'i di sini adalah seorang penuntut ilmu harus mengerahkan segala upaya mereka untuk semakin memperbanyak khazanah ilmunya. Ya, memperbanyak aktivitasnya di dalam menuntut ilmu, dan bersabar. Kalau ada gangguan jangan patah semangat. Ya, ada gangguan hujan, gerimis misalnya, atau mungkin jalan macet atau yang semisalnya, maka kita sabar, terus ditelateni. Dan juga jangan lupa ikhlas. Kita ini menuntut ilmu, belajar untuk apa? Apakah kita menginginkan dunia, kedudukan, ketenaran, atau kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ini yang tidak kalah pentingnya. Ya.
Dan para ulama kita menyebutkan di antara indikasi-indikasi ikhlas itu diantaranya adalah ketika dia meniatkan menuntut ilmu untuk apa? Menghindari dirinya dari kebodohan, atau sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dengan beberapa derajat. Ya ini. Ya, dan juga ingin apa? Berdakwah, menyampaikan kepada umat manusia tentang al-haq, tentang kebenaran. Ini di antara indikasi-indikasi yang insya Allah menunjukkan kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Maka Imam Syafi'i mengatakan ikhlas juga jangan dilupakan. Demikian pula warraghbatu ilallahi ta'ala fil auni alaihi, berharap kepada Allah agar Allah menolongnya. Jangan kita mengandalkan diri kita. Artinya jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa kita mampu dengan sendirinya. Tanpa bantuan dan pertolongan Allah kita nggak ada apa-apanya. Ya, makanya dikatakan idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdi alaihi ijtihaduhu. Jika bukan karena pertolongan Allah kepada seorang pemuda, maka perkara yang pertama kali akan membinasakannya adalah ijtihadnya, kesungguhannya, kekuatannya, kepintarannya. Seorang pemuda pintar, lalu dia dipuji, dia disanjung. Masya Allah masih muda, sudah begini, sudah begitu, hafalannya begini, hafalannya begitu, ya, dalilnya hafal ini dan itu, pintarnya bukan main, ceramahnya Masya Allah. Lalu ini membuat dia lalai, lalu dia merasa hebat saya ini. Maka inilah yang pertama kali akan membinasakannya. Makanya jika bukan karena pertolongan Allah, maka seluruh aspek yang kita miliki inilah yang akan menghancurkan kita. Ilmu ini akan membinasakan kita. Harta ini akan membinasakan kita. Kedudukan ini akan membinasakan kita. Jika semua itu kita merasa atas jerih upaya kita, sama sekali bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengaitkan kita ketika ingin meraih hal yang bermanfaat apa? Wahris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Semangat perlu, kesungguhan perlu, kecerdasan perlu. Tapi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Agar apa? Agar kita enggak sombong, merasa bisa, merasa hebat, merasa berilmu, lalu kita menyombongkan diri. Persis seperti siapa? Qarun. Saya mendapatkan ini semua karena aku, kehebatanku. Nah ini. Maka seorang penuntut ilmu, selain dia mengikhlaskan dirinya di dalam menuntut ilmu, dia harus sadar, kalaupun dia mendapatkan ilmu, kesuksesan, maka itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Ar-Rabi', dan Ar-Rabi' berkata, yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, lam ara Syafi'i radhiyallahu anhu akilan binaharin. Saya belum pernah melihat Imam Asy-Syafi'i makan di siang hari, wala naiman bilailin, dan tidak pula tidur di malam hari, listighalihi bitasnif, karena beliau sibuk dengan menyusun, yaitu tulisan-tulisan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini bukan berarti Imam Asy-Syafi'i itu tidak pernah makan siang, tidak pernah tidur malam. Tapi ini hanyalah ungkapan yang menunjukkan apa? Karena pintarnya beliau memanfaatkan waktu, sampai waktu makan siang saja nggak ada yang tahu. Bayangkan dengan kita, si fulan ketika kita melihat aktivitasnya, dikit-dikit makan. Ya, ketemu si fulan, belum makan. Di sana makan, di situ makan.
Nah ini kalau kita. Kalau Imam Syafi'i makannya nggak kelihatan. Wallahu alam, namanya manusia pasti makan. Nggak mungkin manusia nggak makan. Pasti makan. Tapi kapan makannya? Nggak tahu orang-orang. Mungkin beliau makan hanya sedikit, atau makannya hanya sesaat saja. Jadi waktunya dominan untuk ilmu. Nah ini. Begitu pula di malam hari, kata Ar-Rabi ibnu Sulaiman tidak pernah melihat Imam Syafi'i apa? Tidur. Sama kayak kita. Kesana tidur. Di kelas tidur. Ya, di musola tidur. Di mana-mana tidur. Sibuk, benar-benar sibuk. Sidik-sidik bubuk. Ya. Nah ini sibuknya orang zaman sekarang. Imam Syafi'i malam hari padahal apa? Waja'alna lailakum libasa. Kata Allah, kami jadikan malam kalian seperti pakaian yang menyelimuti, tenang, tidur. Memang tempatnya istirahat. Tapi Ar-Rabi ibnu Sulaiman justru tidak melihat Imam Syafi'i tidur di malam hari. Untuk apa? Begadang yang tidak manfaat? Tidak. Bitasnif, untuk menuntut ilmu, menyusun, yaitu apa namanya, tulisan-tulisan yang bermanfaat. Nah ini, jadi makannya nggak kelihatan kapan, tidurnya nggak kelihatan kapan. Ya, ini sekali lagi bukan menunjukkan beliau nggak tidur. Manusia pasti butuh tidur. Tapi tidurnya beliau mungkin hanya sesaat, 10 menit bangun, nulis, ngantuk, tidur lagi. Bisa jadi seperti itu. Nah, sudah masuk belum? 6 menit. Taib. Kemudian sedikit lagi kita lanjutkan. Wa ma'adzalik, apa yang disampaikan oleh al-mu'allif di sini sekali lagi itu sebagai motivasi kita. Sibukkan waktu kita dengan hal yang bermanfaat, dengan ilmu. Meskipun demikian, fala yuhammilu nafsahu min dzalika fawqa taqatiha. Tapi jangan sampai seseorang membawa jiwanya, membebani jiwanya melebihi kemampuannya. Kalau itu Syekhul Islam, semakin baca semakin sembuh. Kalau kita jangan disamakan. Ya, nanti salah sangka lagi. Disuruh ustadz kalau sakit baca menelaah. Ya, semakin pusing tambah dipaksa. Nah ini, jangan. Ya. Jangan membebani jiwa melebihi kapasitasnya. Kailatas ama wa tamil. Nah ini perhatikan. Kata beliau ini sangat luar biasa. Supaya Anda tidak bosan dan jenuh. Memang sekali lagi, kadang-kala ada kita pada titik jenuh. Tapi kalau kita paksakan tabrak terus, pokoknya sampai gaspol, kebanyakan itu apa? Kita akan jatuh futur. Semangat di awal tanpa memikirkan apapun. Begitu sudah sampai pada titik yang menjenuhkan, dia akan jatuh, futur dan sulit untuk bangkit lagi. Sudah? Ya. Taib azan dulu, mungkin kurang beberapa kalimat, insyaallah akan dilanjutkan pada azan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah ila yaumin nalqah, amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi apa yang telah beliau sampaikan di sini ini adalah motivasi. Semangat. Habiskan waktu untuk ilmu. Kalau tidak terlalu dibutuhkan, sakit yang ringan, kalau bisa teruskan. Namun di sisi lain, fala yuhammilu nafsahu min dzalika fawqa taqatiha. Jangan sampai seseorang membebani jiwanya melebihi kemampuannya. Kaila tas'ama wa tamil, supaya tidak bosan dan jenuh. Farubbama nafarat nafratan la yumkinuhu tadarakuha. Ini tadi saya isyaratkan futur. Bahkan bisa jadi nafarat, jiwanya itu akan lari dari apa yang awalnya mau belajar, yang awalnya bahkan semangat, semua diterjang, tapi gara-gara kebelabasan, gara-gara melebihi batas kemampuan, akhirnya jatuh, kemudian larilah jiwanya. La yumkinu tadarakuha, yang tidak bisa dikejar lagi, futur.
Nah ini sering terjadi karena saking semangatnya lupa akan hak dan kewajiban, lupa dengan jiwanya yang tidak mampu atau memiliki batas kemampuan yang tertentu, dia paksakan. Akhirnya apa? Putus. Dan setelah putus sulit untuk dibenahi kembali. Maka intinya bal yakunu amruhu fi dzalika qasdan. Dalam masalah ini hendaknya permasalahannya adalah pertengahan. Ya, jangan terlalu kenceng tapi juga jangan terlalu kendor. Pertengahan. Ingat, begitu ada waktu luang langsung kita sambut dengan menuntut ilmu. Langsung kita sambut dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya, tapi begitu kita mungkin butuh untuk aktivitas lainnya yang memang itu wajib apalagi, maka kita luangkan waktu kita untuk hal yang lain. Bahkan kita niatkan ini adalah sebagai sarana bagi kita untuk apa? Nanti bisa lebih semangat lagi. Misalnya dengan refreshing sesekali tidak mengapa, agar gak jenuh. Ya, nanti diharapkan setelah selesai refreshing longgar kita semakin produktif lagi di dalam berilmu. Nah ini, wa kullu insanin absaru bi nafsihi, yang intinya masing-masing manusia lebih tahu tentang dirinya. Gak bisa kita samakan antara kita fulan, apalagi kita samakan dengan Syekhul Islam tadi, kita samakan dengan Imam Syafi'i, mustahil. Tapi paling tidak dengan mereka kita bisa mengambil pelajaran. Mereka saja bisa ketika begini dan begitu, maka minimal kita sedikit menyerupai mereka. Kalau nggak bisa sama persis. Nah ini, wallahu taala a'lam bissawab. Intinya pada adab yang ke-10 ini hendaknya seorang yang berilmu pandai mengatur waktunya, pandai benar-benar untuk mengatur waktunya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang semoga kita bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf keluar tema. Saya pernah diperintahkan orang tua melakukan suatu hal setelah beberapa saat terdengar azan sholat. Kemudian saya sholat di masjid dan meninggalkan perintah orang tua saya sampai selesai sholat. Apakah perlakuan saya terhadap perintah orang tua saya dibenarkan? Karena orang tua saya bilang disuruh orang tua kok ditinggal sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di sini dilihat ya, perintah orang tua ini apakah bersifat darurat atau tidak, atau tidak. Jika tidak darurat, maka seorang anak ini dia mendatangi masjid sholat berjamaah. Cuman satu yang kurang, apa? Bilang. Ini kan nggak bilang sawangannya ya. Setelah beberapa saat terdengar adzan sholat, kemudian salah sholat di masjid dan meninggalkan perintah orang tua. Jadi seakan-akan yang saya pahami, dipanggil langsung hilang. Ya, lu kan mendengarkan adzan, datang ke masjid sahih. Tapi paling tidak ya sampaikan kepada orang tua. Pak, Ibu, nanti akan saya kerjakan setelah sholat. Saya sholat ke masjid dulu, kan enak gini nih. Ya, jadi ada adabnya. Jadi wallahu taala alam bissawab. Ini mungkin yang perlu untuk kita perhatikan. Dan kalau ternyata memaksa, baru kita benar-benar memegang firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku. Memang ayat ini terkait dengan apa? Perintah kesyirikan. Tapi juga bisa dipahami perintah untuk durhaka kepadaku, kepada Allah. Fala tuti'huma, maka jangan kau taati. Tapi ingat, lanjutan ayatnya apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergauli mereka di dunia dengan baik. Langsung ayat ini bisa kita praktekkan. Ya, Anda disuruh orang tua, maka ketika waktu sholat Anda nggak boleh taat. Tapi sampaikan dengan hal yang apa? Baik. Maaf, saya mau ke masjid dulu mengerjakan sholat. Setelah itu insya Allah saya akan penuhi perintah orang tua. Nah ini.
Wallahu a'lam bishawab. Lebih ahsan mana menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu atau memperbanyak ibadah nafilah? Secara umum menuntut ilmu. Ya, secara umum menuntut ilmu, apalagi ilmu itu ilmu yang memang darurat, tentang akidah, tentang ibadah yang kita sama sekali minim di dalamnya. Namun bukan berarti kita melalaikan ibadah-ibadah sunnah. Kalau bisa ideal, ya justru dengan ilmu itu hasilnya apa? Amal. Jangan sampai gara-gara ilmu kita malah apa? Tidak beramal. Bersembunyi di balik apa? Di balik yang penting kan ilmunya, tapi amalnya nol. Jangan. Ya. Namun kalau pertanyaannya secara umum, lebih baik mana? Menuntut ilmu atau banyak ibadah nafilah? Wallahu alam, banyak menuntut ilmu. Dan sekali lagi, apalagi kalau ilmu itu ilmu yang urgent. Ustaz, saya ingin bertanya, yang dimaksud menuntut ilmu di sini apakah hanya ilmu agama atau juga ilmu dunia? Sebagai seorang anak yang harus kuliah dan kuliahnya berkaitan dengan kesehatan hewan dan secara langsung bersentuhan dengan hewan yang najis. Jadi sini kayaknya ada dua pertanyaannya. Yang pertama, menuntut ilmu yang kita bahas sejak awal pembahasan kitab kita sampai sekarang dan insya Allah sampai seterusnya, yang dimaksud adalah menuntut ilmu agama. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang memuji orang yang berilmu adalah berilmu agama. Dari sini maka ilmu dunia dibandingkan dengan ilmu agama maka jauh. Hanya saja insya Allah bisa kita jamak, bahasa kita bisa kita kumpulkan, tidak bertentangan kok, tidak bertentangan. Ya, asalkan kita pandai memanage waktu. Waktunya kuliah kita fokus kuliah, ada tugas ya fokus tugas, tapi waktu yang lain insya Allah masih banyak. Nah itu kita gunakan untuk menuntut ilmu agama. Maka kita dapat ilmu agama dan juga dapat katakanlah kita ingin membuat orang tua kita senang. Karena orang tua kita mungkin ingin ini, ingin itu, kita ikuti. Selama tidak bertentangan dengan syariat tidak ada masalah. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, ilmu yang dipuji pemiliknya, yang diangkat derajatnya adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia, maka ini terkait dengan niat dan tujuannya. Ya, kalau kita niatkan saya belajar kedokteran hewan agar saya bisa mengasihi makhluk Allah yang namanya hewan, agar saya bisa bermanfaat untuk makhluk Allah yang namanya hewan. Ya, seorang pezina saja bisa masuk surga karena anjing. Karena apa? Belas kasihnya kepada anjing. Maka mungkin ini yang menginspirasi kita. Makhluk-makhluk Allah yang lainnya mungkin butuh untuk kita berikan sentuhan-sentuhan. Nah ini. Adapun bersentuhan dengan hewan najis, maka ini ada perincian ya. Ya, yang jelas najis itu harus dijauhkan dari kita. Kalaupun terpaksa setelah terkena najis harus dicuci. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang secara keilmuan belum cukup namun sudah memberanikan diri untuk menjadi pemateri kajian? Waalaikumsalam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, dinasihati. Setelah menasihati selesai, sudah tujuan kita atau tugas kita sampai di situ. Nggak usah kita singgung, nggak usah kita sindir. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya memang dia memiliki kapasitas, ya itu urusan dia, dan semoga dia dapat pahala. Ya, dan kita selesai. Sampaikan nasihat. Apakah Anda sudah merasa matang? Apakah Anda sudah paling tidak mendapatkan rekomendasi dari seorang yang berilmu? Kalau ternyata dia yang penting kan apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya miliki, ya sudah. Berarti dia kekeh dengan pendiriannya. Doakan. Ya, doakan, selesai. Dan jauhkan hasad dari diri kita. Khawatirnya ini hasad.
Karena dia bisa, kenapa saya enggak? Kok dia, kok bukan saya? Nah ini. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau memang kita niatnya tulus untuk kebaikan dirinya, sampaikan nasihat, selesai kita tinggal. Ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita singgung, jangan kita sindir, bahkan naudzubillah mungkin kita jatuhkan kehormatannya. Jangan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz, keluarga dan para jamaah. Amin. Ustadz, semisal ada pengajar yang tidak mau dipanggil dengan sebutan Ustadz, panggil akhi saja misal. Apa adab yang benar bagi penuntut ilmu? Apa menurutinya atau tetap memanggil dengan sebutan Ustadz sebagai adab? Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ya, kita lihat dia ini ketika tidak mau dipanggil Ustadz, tawadhu, merendah, atau memang dia benar-benar nggak ingin. Dan insya Allah kita bisa tahu. Tanya secara serius, kamu serius tak? Jangan dipanggil Ustadz, atau sebenarnya bagaimana? Ya saya nggak enak saja, misalnya gitu ya. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau hanya sekedar nggak enak, maka sebagai adab kita panggil Ustadz tidak apa-apa. Tapi kalau dia benar-benar marah, dipanggil Ustadz, maka kita panggil akhi. Ya, jadi kita tanya dulu, ini sebenarnya bagaimana sih? Kalau tetap saya panggil Ustadz gimana? Kalau dia marah, maka kita panggil akhi. Ya, jangan sampai kita menjerumuskan dirinya pada kebinasaan. Mungkin dia khawatir kalau dipanggil Ustadz nanti akan membuat dia sombong, akan membuat dia berbangga diri, dan dia belum siap dengan itu mungkin. Maka kita panggil dengan akhi. Tergantung keinginannya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, di luar tema, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa dahi Rasulullah dan para sahabatnya itu hitam? Karena Anda pernah mendengar seorang dai mengatakan bahwa orang-orang yang dahinya hitam karena salat, maka salatnya salah. Wallahu a'lam bishawab. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di antara ciri mereka fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka, min athari sujud, terdapat bekas sujud. Di sini ada yang memahami sangat lumrah karena seseorang banyak sujudnya maka akan muncul tanda hitam di kepalanya. Dan jika memang itu dibuat atau itu adalah hal yang natural, hal yang alami, maka tentu tidak tercela. Ya. Dan kita ketika melihat seseorang yang dahinya hitam, maka jangan kita suudzon, jangan kita berprasangka buruk, apalagi dikatakan sholatnya salah. Ya, adapun sifat Nabi dan para sahabat, wallahu taala alam bishawab, sampai saat ini saya belum mengetahui apakah ada kejelasan bahwa dahinya Nabi hitam. Katakanlah dahinya Nabi tidak hitam, maka orang-orang yang dahinya hitam belum tentu menunjukkan sholatnya salah. Karena apa? Kulit manusia berbeda-beda. Ada yang peka, ada yang sedikit saja sudah membekas, ada yang tebal. Jadi sujud berapa kali pun ya nggak hitam-hitam. Ya, maka wah nggak tahu sujud wong iki, atau wong iki keken sujud, ya enggak, biasa saja. Selama itu terjadi alami, maka tanda hitam pada dahi atau tidak menunjukkan dengan sendirinya orang ini banyak sujudnya atau tidak banyak sujudnya. Ya, sehingga Allah taala al-bisawab memastikan orang yang dahinya hitam karena sholat maka sholatnya salah, ini berlebihan. Ini berlebihan. Ya, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kalau memang ada orang-orang yang dahinya hitam memang karena banyak sujudnya, sedangkan dia sholatnya benar. Jadi ini wallahu alam adalah berlebihan. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.